Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara tetap dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Perenungan firman Tuhan hari ini, 4 makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, kabar baik saudara. Dikatakan akan datang kembali. Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, orang-orang yang percaya kepada dia lewat kematiannya. Peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan. Ini satu paket saudara. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini tidak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus naik ke sorga membuktikan saudara bahwa ia benar-benar berasal dari sorga. Hanya yang turun dari sorga yang kemudian naik ke sorga, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Yang pertama, makna yang pertama, Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Jadi Tuhan sudah naik ke sorga, tapi suatu hari kelak, dalam waktu yang tidak lama, dia akan segera kembali saudara. Tanda-tandanya begitu sudah real, banyak terjadi ya saudara. Kondisi di sekitar kita, dunia akhir-akhir ini, nubuatan-nubuatan Tuhan ya, dan nubuatan para nabi di akhir zaman itu sudah mulai digenapi satu persatu. Dia saudara, Tuhan Yesus akan segera kembali untuk menjemput saudara dan saya. Jadi dia akan segera kembali untuk saudara dan saya. Itu yang pertama. Nah, makna yang kedua saudara, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai
orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi yang kedua, saudara, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kenapa kedua malaikat Tuhan itu secara khusus memanggil dan menekankan orang-orang Galilea? Padahal saudara, tidak semua yang hadir di sana berasal dari Galilea. Kenapa yang ditekankan adalah nama Galilea? Galilea, saudara, memiliki arti roda yang berputar, yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau diterjemahkan, saudara, ya, kalau diterjemahkan, Galilea artinya bicara tentang orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan, yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berpengharapan, karena memang di dalam Tuhan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Jadi saudara, selain Galilea berbicara mengenai orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, Galilea juga berbicara tentang orang-orang yang sederhana. Saudara, kalau saudara pergi ke Danau Galilea, di sana dijual tempelan dinding gambaran Danau Galilea yang menunjukkan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Ternyata 70% mujizat terjadi di daerah Galilea. Nah, kenapa Galilea, saudara? Galilea berbicara mengenai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sederhana. Jadi saudara, waktu saudara rendah hati, maka mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Waktu kita merasa kuat, sombong, merasa hebat, merasa mampu, maka mujizat tidak akan pernah terjadi di situ. Tetapi saudara, waktu kita merendahkan hati, waktu kita sungguh mencari Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi di situ, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menggenapi janjinya, yaitu menyediakan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, ada salah satu penterjemahan dikatakan kata tempat berarti tempat peristirahatan dari kelelahan. Di tempat itu orang percaya tidak lagi saudara berduka, tidak lagi bersedih, tidak ada lagi kesusahan. Ya, di tempat itu Tuhan sudah menyediakan tempat yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus menjanjikan orang percaya tidak perlu khawatir setelah nanti mengalami kematian. Ia telah menyediakan tempat yang terbaik, yang penuh sukacita bersama dengan Dia. Nah, makna yang keempat kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus kepada kita. Sebelum Tuhan naik ke sorga,
Dia sudah mengingatkan bahwa dia akan naik ke sorga, tetapi tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tidak akan membiarkan kita sebagai orang percaya sendirian. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Ketika kita sendiri, ketika kita sedih, ya, ketika kita ada masalah, maka Roh Kudus akan menolong, akan menghibur, akan menguatkan. Dan ini akan membuat kita kemudian dibimbing, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu saudara, janganlah khawatir, janganlah takut, sebab Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Roh Kudus itu omnipresent. Dia ada di segala tempat. Dia ada dimanapun. Tuhan sanggup menolong saudara dimanapun. Saudara tidak perlu bingung, saudara tidak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah 4 makna kenaikan Tuhan Yesus ini tertanam kuat di hati kita, sehingga kita penuh dengan sukacita untuk kemudian merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun yang baik. Kita akan mengalami kuasa berkat Tuhan karena Roh Kudus ada menyertai kita, menuntun dan membimbing kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Biarlah Tuhan 4 makna kenaikan-Mu ke sorga itu tertanam kuat di hati kami, sehingga kami bersyukur dan kami ada dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.